Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seladina Aprilia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan saya membuat video ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Juhaini. Ini saya memilih Minmap yang digunakan sebagai media belajar. Di sini, bahan dan alat yang saya gunakan adalah yang pertama, ada kertas karton berwarna. Yang kedua, ada kertas origami yang berwarna-warna. Sesuai hati kalian ya. Berikutnya yaitu bahan dan alat yang saya gunakan adalah double tip. Selanjutnya yaitu saya menggunakan lem untuk menempel. Selanjutnya saya menggunakan spidol untuk menulis. Selanjutnya saya menggunakan gunting untuk mengunting potongan kertas. Setelah kita melihat cara pembuatannya, yuk kita simak cara pembuatannya dan cara penggunaannya.
pagi adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Pengertian lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam ini di muka bumi berbeda-beda. Contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi ini adalah yang pertama sungai, yang kedua danau, yang ketiga laut atau pantai, yang keempat lembah, dan yang kelima gunung. Nah, sementara itu ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Nah, untuk itu kita perjelaskan satu persatu ya dari contoh-contoh lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada pegunungan. Pengertian pegunungan adalah benteng alam yang berupa deretan gunung yang tersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Nah, daerah di pegunungan ini sangat baik untuk bercocok tanam. Contohnya kita bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Yang kedua ada sungai. Nah, pengertian dari sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai memberikan manfaat bagi semua manusia. Manfaat sungai antara lain yaitu yang pertama untuk mencuci, yang kedua untuk mandi, yang ketiga untuk pengairan lahan pertanian atau irigasi, dan yang keempat untuk sarana transportasi. Nah, untuk sungai besar di luar Pulau Jawa ini biasanya digunakan untuk sarana transportasi. Selanjutnya yaitu ada pantai. Pengertian pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai biasanya ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan erupsi dan abrasi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan-ikan di air laut. Berikutnya yaitu laut. Pengertian laut juga termasuk ketampakan alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ya adik-adik. Laut juga banyak menyimpan kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Selanjutnya yaitu danau. Pengertian danau merupakan lingkungan alam dan danau terjadi karena ada cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun mata air yang ada di tempat tersebut. Danau juga dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Nah, kalau manfaat danau bagi kehidupan manusia adalah yang pertama, budidaya ikan air tawar, yang kedua, tempat wisata, yang ketiga, irigasi atau pengairan sawah, dan yang terakhir adalah sarana olahraga dayung. Berikutnya ada air terjun. Air terjun merupakan bagian dari penampakan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Air terjun adalah arus air yang mengalir melalui formasi batuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Selanjutnya kita membahas lingkungan buatan ya adik-adik. Nah, pengertian lingkungan buatan adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Nah, mari kita simak contoh lingkungan buatan. Di sini yang pertama ada pemukiman. Pemukiman adalah rumah, yaitu tempat tinggal manusia. Rumah dibangun oleh manusia secara berkelompok. Rumah berkelompok tersebut membentuk perkampungan. Nah, perkampungan ada yang bersifat tradisional dan modern. Perkampungan tradisional terdapat di daerah perdesaan, pedalaman, atau pantai.
Sedangkan perkampungan modern biasanya sering disebut perumahan atau kompleks dan banyak terjadi atau terdapat di daerah perkotaan. Berikutnya ada jalan. Jalan merupakan penghubung antar tempat. Jalan merupakan sarana transportasi dan jalan juga memudahkan perpindahan manusia. Bentuk jalan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada yang dibuat kecil, misalnya jalan setapak atau jalan gang rumah. Ada pula yang dibuat besar, seperti jalan tol dan jalan raya. Baik, kita lanjut ya adik-adik. Berikutnya ada sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah juga dibuat seasri mungkin. Taman sekolah ditanami pohon dan bunga. Ada juga yang menanaminya tanaman obat-obatan. Lingkungan sekolah dibuat senyaman mungkin supaya para pelajar betah dan merasa nyaman. Letak sekolah biasanya dekat dengan pemukiman warga. Selanjutnya yaitu ada waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Manfaat waduk bagi kehidupan manusia antara lain untuk keperluannya yaitu yang pertama pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah, yang ketiga budidaya ikan air tawar, yang keempat tempat rekreasi, yang kelima pengendalian banjir, dan yang terakhir untuk kegiatan olahraga. Berikutnya yaitu ada taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami. Biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman biasanya juga ditemukan di halaman rumah. Taman juga memiliki manfaat, misalnya dimanfaatkan sebagai penghijauan dan tempat rekreasi. Taman juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Selanjutnya yaitu lahan perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa ditumbuh baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Contoh dari hasil perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitar sekolah ya adik-adik. Lingkungan alam dan lingkungan buatan juga dapat ditemukan di sekitar sekolahan kita. Contohnya penampakan alam yang berada di halaman belakang sekolah, yaitu gunung. Di sekitar sekolah juga, selain gunung, juga ada parit yang dibuat oleh penjaga sekolah dengan dibantu beberapa para pekerja. Parit berguna untuk mengalirkan air bila terjadi hujan. Oleh karenanya, halaman sekolah tidak pernah tergenang air. Nah, adik-adik, sekarang ayo kita amati di sekitar rumah dan sekolahan kalian mana saja yang termasuk ke dalam lingkungan alam dan lingkungan buatan ya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.